Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, nama saya Rika Sa'baniyah dari Piaud 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Asia Tenggara, khususnya di Pulau Jawa. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah Islam di Pulau Jawa. Kedatangan Islam di Pulau Jawa dibuktikannya dengan batu nisan kubur yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan yang wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Selanjutnya, masuknya Islam di Pulau Jawa melalui 6 jalur. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Pada saat para pedagang Islam singgah, terjadinya interaksi antara para pedagang Islam dan penduduk lokal. Pada saat itu, para pedagang Islam tidak hanya berdagang, tetapi mereka juga mensiarkan ajaran agama Islam sehingga para penduduk pribumi tertarik akan ajaran kebudayaan Islam. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Pada saat itu, para pedagang Islam lama menetap di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Para pedagang Islam menikahi wanita pribumi. Sebelum mereka menikah, para pedagang Islam meminta wanita pribumi yang belum masuk Islam harus masuk Islam terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya dapat membantu masyarakat, misalnya ahli dalam menyembuhkan penyakit. Yang keempat yaitu melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui saluran pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren. Yang kelima yaitu melalui jalur seni budaya. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan masjid dan lain-lain. Yang keenam yaitu melalui jalur dakwah atau politik. Proses islamisasi melalui dakwah yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang disetujui dan direstui oleh para wali songo. Kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1478 Masehi. Tidak menunggu waktu yang lama, kerajaan Demak ini mampu menjadi pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Kerajaan Demak ini pertama merupakan pendirinya Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Kesultanan Demak, pada masa itu Kesultanan Demak sangat berkembang begitu pesat. Wilayah kerajaan Demak diperluas hingga wilayah Pati, Jember, Semarang, dan daerah Kalimantan dan sekitarnya. Selanjutnya
Pada masa itu kerajaan Demak juga mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan yang sangat penting di daerah Jawa, yaitu pelabuhan Jepara, pelabuhan Sedayu, pelabuhan Tuban, pelabuhan Gresik, dan pelabuhan Jeratan. Selanjutnya yaitu Kesultanan Panjang. Kesultanan Panjang berdiri pada akhir abad ke-16. Kesultanan Panjang ini erat kaitannya dengan Kesultanan Demak. Pada masa akhir kekuasaan Demak, terjadinya peperangan antara Aryo Penangsang dan Jaka Tingkir. Pada masa itu, peperangan Aryo Penangsang dan Jaka Tingkir itu terjadi pada tahun 1546 Masehi. Ketika Sultan Demak telah meninggal dunia, peperangan itu dimenangkan oleh Jaka Tingkir. Selanjutnya yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yang berdiri pada abad ke-17. Kerajaan Mataram didirikan oleh suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Nah, pada saat itu raja berdaulat pertama adalah Sutawijaya, putranya dari Ki Ageng Pemanahan. Selanjutnya, Kesultanan Mataram pada masa keemasannya mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Pada masa itu adanya peperangan tentang Kesultanan Mataram dan POC di Batavia untuk mengurangi firma perdagangan pada saat itu. Tetapi yang lebih ironisnya, Kesultanan Mataram ini pada masa-masa keruntuhannya dia meminta bantu kepada POC. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aisyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu tentang Cirebon. Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pengkala penting yang berhubungkan jalur pandangan antara pulau-pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi batasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat kesulitan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus atau jembatan antara dua kebudayaan, yaitu Jawa dan Sunda. Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 sampai 1479 merupakan keturunan dari kerajaan. Ia adalah putra pertama dari Sri Budaga Maharaja Prabu Siliwang dan istri pertamanya yang bernama Sumbalarang dan nama putrinya Ki Kandeng Tapa dan Raden Welangsungsang. Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santa. Yang F yaitu Kesultanan Banteng. Pada awal di abad ke-16, ulama bernama Fatila dari Pasai datang ke Banteng karena perintah dari Sultan dengan tujuan untuk memperluas wilayah kerajaan Demak.
Pada tahun 1527, Fatila tersebut Sunda Kelapa dan diganti namanya menjadi Jakarta. Perebutan yang dilakukan ini juga semakin mempermudah penyebaran agama Islam, dan ia juga dibantu sang anaknya. Kesultanan Banteng adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten. Awal mulanya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Namun kemudian Banteng lepaskan diri saat keselamatan Demak mengalami kemunduran. Pemimpin pertama kerajaan Banteng adalah Sultan Hasanuddin yang memiliki periode pemerintahan dari tahun 1522 sampai dengan 1570. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banteng menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayah hingga Lapang sebagai penghasil wadah di wilayah Sumatera Selatan. Yang yaitu peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal. Maksudnya yaitu mengawal 9 lubang dalam diri manusia, sehingga memiliki peringkat wali. Sebenarnya Wali Songo adalah nama suatu dewan atau dewan mubalik. Apabila salah seorang wali tersebut pergi atau wafat, maka akan segera diganti oleh wali lainnya. Para wali ini mendirikan masjid baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat mengajarkan agama, kunut dan mengajarkan agama di serabi masjid merupakan lembaga pendidikan terutama di Jawa yang sifat lebih demokratis pada masa awal perkembangan Islam. Sistem seperti ini disebut gurukula, yaitu seseorang guru menyampaikan ajarannya kepada beberapa murid yang duduk di depannya. Sifatnya tidak massal, bahkan rahasia seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Janar. Selain prinsip-prinsip keimanan dalam sistem Islam, ibadah masalah moral juga diajarkan, ilmu-ilmu kekebalan dan bela diri. Adapun Wali Songo dalam menyebarkan dalam agama Islam antara lain yaitu yang pertama sebagai pelopor menyebarluas Islam kepada masyarakat yang belum mengenal ajaran agama Islam di daerahnya. Yang kedua yaitu sebagai para pejuang yang gigih dalam membela diri mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga yaitu sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang keempat yaitu sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena tulus-menerus beribadah kepadanya dan sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Yang kelima yaitu sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang keenam yaitu sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang ketujuh yaitu sebagai tokoh masyarakat Islam yang
yang disegani pada masa hidupnya. Yang kedelapan yaitu sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dan cukup luas. Selanjutnya yaitu penguasaan Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang berkat kepeloporian yang berjuang. Wali sembilan itulah muka agama Islam. Muka agama Islam menyebar ke seluruh pulau Jawa, bahwa sampai ke seluruh daerah Nusantara. Kesimpulannya yaitu, setelah Wali Songo datang ke Jawa, Islam menjadi semakin diminati sebagai agama masyarakat sekitar, seperti contohnya yaitu ajaran yang diajarkan oleh sunnah klasik bahwa dalam Islam tidak mengenal kasta. Ini menunjukkan bahwa semua manusia itu sama derajatnya di mata manusia. Hanya saja akan berbeda derajat tersebut di hadapan Allah bagi orang yang beriman. Baiklah, itulah presentasi dari kami berdua. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.